Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita bersekutu dengan Tuhan di pagi hari ini dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja, Yeremia pasal 19 ayat 1 sampai ayat 15. Sebelum membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 19 ayat 1 sampai 15, mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh kasih setiamu, kami boleh menikmati kehidupan karunia Tuhan. Kami akan memulai kegiatan kami sepanjang hari ini dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menuntun kami, sehingga kami memahami firman-Mu dan melakukan dalam seluruh hidup kami seturut kehendak Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 19 ayat 1 sampai ayat 15 berbunyi demikian. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah, membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu, ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian, berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang Beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk
sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, dan Tofet akan menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya, aku akan membuat kota ini seperti Tofet, rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah langit. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema akibat kekerasan hati. Setiap orang tentu memiliki karakter masing-masing. Namun di balik semua itu, sangat penting untuk senantiasa melihat, memandang, dan menjadikan kehendak Tuhan sebagai tolak ukur dalam seluruh kehidupan manusia. Firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana hamba Tuhan yaitu Yeremia difirmankan oleh Tuhan kepadanya di ayat 1 untuk pergi membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, dan Yeremia dalam firman Tuhan diminta untuk mengajak beberapa orang tua-tua dan beberapa orang imam yang tertua agar berangkat ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang Beling, agar menyerukan, menyampaikan kepada umat Tuhan di sana tentang bagaimana sikap Tuhan kepada umat Tuhan yang ada di Yehuda, yang ada di Yerusalem, tentang kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kehidupan yang dimaksud ada di ayat 4 dan ayat 5. Mereka meninggalkan Tuhan dan memberikan peluang kepada Allah asing untuk disembah. Masalah yang sangat rumit bahwa mereka justru mengorbankan bagi Baal anak-anak mereka menjadi korban bakaran untuk dipersembahkan kepada Baal. Hal ini tentu bagi Tuhan sangat dikecam. Tuhan sendiri tidak berkenan atas apa yang mereka lakukan. Tuhan sendiri tidak menyukai sikap yang mereka lakukan, sebab mereka melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, menduakan Tuhan, menyembah Allah yang tidak dikenal sendiri oleh mereka. Dan ini tentu membawa amarah bagi Tuhan. Dan olehnya itu, buli-buli yang diminta kepada Yeremia oleh Tuhan untuk dibeli sebagai sebuah hal untuk dilihat oleh orang-orang yang dibawa oleh Yeremia, bagaimana
negeri mereka akan dihancurkan. Di ayat 10 diceritakan bagaimana buli-buli itu di depan orang-orang yang turut bersama dengan Yeremia akan dipecahkan, yang merupakan bahwa seperti itulah Tuhan akan memecahkan kota mereka. Ayat 11 bacaan ini. Dipecahkannya atau dihancurkannya kota mereka tentu sebagai akibat dari kekerasan hati mereka. Ayat 15 bacaan ini. Kekerasan hati tidak mau berbalik kepada Tuhan. Kekerasan hati tidak mau beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan justru menduakan Tuhan, mengorbankan anak-anak mereka, mengorbankan anak-anak perempuan mereka, mengorbankan anak-anak laki-laki mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk saat ini, berbaliklah kepada Tuhan, jangan mengeraskan hati. Setiap orang pasti ada kelemahan. Setiap orang pasti ada keterbatasan. Tetapi kelemahan dan keterbatasan itu wajar. Kelemahan dan keterbatasan jangan menjadi alasan untuk tidak beribadah seutuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah mencoba-coba menduakan Tuhan. Jangan pernah mencoba-coba melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan dalam seluruh penyembahan kehidupan kita. Jadikan Tuhan yang terutama. Jadikan Tuhan yang utama. Yakobus pasal 1 ayat 8 mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Beribadah kepada Tuhan dengan hati yang utuh itu lebih baik daripada menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Di dalam Tuhan kita mengenal Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi semua orang. Di dalam Tuhan kita mengenal pengajaran-pengajaran untuk membawa kehidupan yang kekal. Ajaran Tuhan jelas dalam Alkitab. Kita diajar melakukan hal-hal yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam dunia sekarang, begitu banyak ajaran yang kita terima setiap hari. Begitu banyak ajaran dan pengetahuan yang bisa saja kita peroleh dengan singkat, dengan cepat, melalui teknologi dan alat canggih. Teknologi dan alat canggih sekarang banyak memperlihatkan bagaimana dengan mudahnya orang-orang pintar bisa melakukan banyak hal yang membuat kita berkata, wah. Namun percayalah, di balik kepandaian manusia, Allah yang memiliki kuasa yang tak tertandingi. Karena Dialah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Pengetahuan manusia terbatas sehebat apapun. Namun Allah yang tak terbatas itu akan menyatakan kuasa kepada orang yang berkenan kepadanya, bahkan kepada mereka yang tidak berkenan kepadanya karena kekerasan hati. Jangan pernah mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Berbaliklah kepadanya, bertobatlah. Peringatan keras dalam bacaan ini pun akan terjadi dalam kehidupan kita jika kita mengabaikan firman-Nya. Bukalah hati kita, bukalah pikiran dan hidup kita kepada Tuhan untuk disentuhnya, agar kita diperbaharui di dalam Tuhan menuju kehidupan yang lebih baik, dan biarlah Tuhan menjamah hati kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami mengucapkan syukur atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami, dan kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan dan renungkan di pagi hari ini. Kami selalu belajar dari firman-Mu untuk dibaharui oleh Tuhan
dan hidup lebih baik menurut kehendak-Mu. Kami berdoa kepadamu untuk kehidupan karunia Tuhan, yang Tuhan masih kenan kami boleh alami dan jalani. Kiranya dalam seluruh kehidupan itu, Engkau memberkati kami, dan Engkau menguasai kami. Biarlah kami pun memandang senantiasa kepadamu. Menurut kehendak Tuhan, kami menjalani kehidupan ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah kasih setia-Mu terus menaungi seluruh kehidupan kami. Menaungi hidup kami secara pribadi, menaungi hidup kami dalam persekutuan, menaungi bangsa dan negara kami, menaungi pemerintah kami, sehingga kasih setia-Mu senantiasa kami nikmati melalui pemerintah kami. Bapa di surga, kami berserah kepadamu. Kiranya senantiasa Engkau menyendengkan telinga atas setiap permohonan kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.